Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam acara kita ini. Ada sebenarnya metode-metode kawan-kawan untuk pelatihan itu. Terkadang kita udah berlatih sekian lama, berolahraga sekian lama, kemudian kita bingung bagaimana cara mengukurnya, cara mengukur prestasi. Karena dalam berolahraga kita biasanya ada keinginan untuk meningkatkan performa kita. Itu istilah kita, performa kita, kekuatankah? Karena dalam olahraga biasanya kan ada yang ditingkatkan apa? Misalnya lari, kecepatan, ketahanan, kekuatan, macam-macam, dan kegesitan atau keterampilan seperti bulu tangkis dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kan ada ukurannya, ada terukur untuk olahraga-olahraga prestasi seperti itu, ada ukurannya sebenarnya. Makanya dalam olahraga ada kejuaraan-kejuaraan, ada perlombaan-perlombaan seperti itu untuk mengukur. Tapi sebenarnya kalau kita pribadi-pribadi itu kan unik, tidak mungkin bisa kita samakan sama seperti pemain loncat tinggi. Orang yang tinggi tentu loncatnya lebih tinggi, lompatannya lebih tinggi. Orang yang kakinya panjang tentu saja larinya lebih panjang. Nah, sebenarnya yang lebih bagus kawan-kawan itu adalah mengukur kemampuan kita sendiri. Ukur kemampuan kita. Kemampuan kita itu misalnya kita biasanya bisa mengangkat beban 10 kilo. Nah, sekarang udah 20 kilo. Dan kalau berlari misalnya kalau dalam kita bisa berlari 30 menit biasanya. Nah, sekarang menjadi 45. Itu metode-metodenya. Nah, macam-macam metode itu di sini akan saya gambarkan adalah metodenya bagaimana kita mengukur. Karena kalau angkat beban ini kan bingung kita karena bermacam variasi latihan dan bermacam-macam caranya. Bagaimana kita mengukurnya? Apakah dengan besarnya otot atau dengan besarnya ini kekuatan kita, bentuk badan kita? Bukan. Maksud saya kita mengukur untuk yang istilahnya yang masih dalam permulaan menuju ke tingkat yang lebih bagus, expert. Jadi ada metode-metode sederhana sebenarnya untuk mengukurnya kawan-kawan dan caranya. Di sini saya akan bagi bagaimana metodenya dan cara pengukurannya yang simple. Dan yang kita lakukan adalah olahraganya, maksudnya gerakannya adalah gerakan yang simple juga tanpa alat. Karena bisa-bisa kita kalau kawan-kawan yang masih muda, yang masih berkarir ingin membentuk badan, ingin sehat, kemudian keluar kota tentu saja alat-alat tidak ada. Misalnya kita ada alat di rumah tidak ada. Tidak bisa kita bawa kan barbel kita angkut dengan pesawat itu kan berat, mahal. Jadi ada yang paling simpel sebenarnya, push up. Dan caranya bagaimana kawan-kawan? Kawan-kawan yang ingin mengukurnya. Kok saya begitu-begitu aja tidak bisa meningkat? Nah, ada ukuran-ukuran tertentu yang bisa saya jelaskan. Ini salah satu metode aja. Metode mengukur diri sendiri, berlomba dengan diri sendiri dari hari ke hari. Ini batas waktunya ada kawan-kawan kalau ingin mengukurnya dalam waktu seminggu. Nah, caranya begini kawan-kawan. Sebelum saya melaksanakannya, saya akan push up nih sebatas kemampuan saya hari ini. Misalnya push up saya bisa 30 sampai sekuat-kuatnya 30-nya. Nah, metodenya adalah seperti ini kawan-kawan. Kita push up. Ini push up aja kita olah dulu. Push up sampai semampu kita. 31, 32. Berhenti. Kemudian kita selesaikan, kita normalkan kembali metabolisme tubuh kita, napas kita dan segala macam. Biasanya butuh waktu 1 menit. 1 menit kalau yang pertama-tama mungkin sampai 2 menit. Nah, kita ulangi lagi push up kita itu. Tapi harus kalau yang pertama 30, yang kedua harus 30 juga. Bagaimanapun caranya dilaksanakan itu. Nah, ini secara gambaran, secara kasar aja kita katakan begini. 30 kita teruskan sampai 10 kali kita lakukan. Nah, itu kan membutuhkan waktu kalau biasanya dalam hal ini kalau kawan-kawan yang ingin mengukur diri sendiri juga sampai 10 kali repetisi seperti itu akan membutuhkan waktu 30 menit kawan-kawan. 30 menit. Karena begini, kalau kita awal-awal kita laksanakan itu push up-nya mungkin dalam waktu cuma tidak sampai 1 menit. 30 detik. Kemudian istirahatnya agak lama kawan-kawan karena kita memulihkan kembali. Nah, caranya kawan-kawan, ini yang akan saya jelaskan. 30 yang pertama mungkin kita sekali angkat. 30 yang kedua
Nah, istirahatnya ini yang kawan-kawan, istirahat yang antara misal 20 kita kekuatan mencapai ke 30-nya. Nah, di sini ini akan saya contohkan di sini karena kita sekali push up itu harus 30. Maksudnya istirahat kita bagaimana yang istirahat di tempat, istirahat yang di push up ini. Kalau istirahat kita jalan untuk memulihkan, kita bisa jalan. Nah, seperti ini contohnya kawan-kawan. Misalnya push up saya cuma 30. Kita hitung sampai sekuat-kuatnya, maksud saya 30, kawan-kawan bisa 35, 36 sampai kita capek, tidak kuat lagi untuk mengangkatnya. Oke? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nah, setelah 32 itu badan kita itu menjadi merasa capek, kemudian napas tersengal-sengal. Oke, saya contohkan itu bisa aja lebih sebenarnya, tapi kita contohkan seperti itu. Nah, kita normalkan dulu. Itu satu sesi baru. Kita butuh 10 sampai 20 sesi. Nah, kalau kita laksanakan berikutnya istirahat dulu. Barang biasanya kalau yang pertama mungkin istirahatnya 30 detik. Nah, di sini kita lengkapkan lagi kan 32 tadi. Kita ulangi lagi setelah istirahat sekitar 30. Kalau awal-awal nih 30 sampai 10 sampai 1 menit kawan-kawan. Kita ulangi lagi. Nah, begitu kita capek di tengah jalan, misalnya 20. Contoh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nah, kalau udah capek, istirahat kita cuma boleh begini kawan. Cuma boleh begini. 18. Oke. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke? 5. Istirahat lagi seperti ini. 26, 27, 28, 29, 30. Istirahat lagi. 31, 32. Nah, di sini saya terangkan caranya kita itu, kita tetapkan hitungan kita 32 repetisinya. Cuma istirahat seperti itu. Nah, kita selesaikan napas kita lagi. Kita ulangi lagi. Teruskan. Kalau biasanya yang kedua mungkin 1 menit kita jalan sampai normal lagi. Normalnya sekitar itu biasanya sekitar 1 menit. Jadi batas waktunya itu 30 sampai 1 menit. Kita normalkan badan kita dengan jalan, apakah dengan lari-lari kecil. Kita ulangi lagi sampai hitungan seperti tadi. Nanti yang set yang ke 10 itu rasanya luar biasa nanti kawan-kawan. Nah, kita coba sampai 3 saya contohkannya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Berarti 13. Oke, kita boleh begini. 13 14 15 16 17 18 19 20. Lagi 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3. Oke. Nah, itu baru ke 3 set. Kita normalkan lagi 3 set. Kita normalkan cara kita sampai normal. Kita ulangi lagi. Nah, itu kawan-kawan, kalau kita laksanakan seminggu, ini bisa kita ukur
push up kita misalnya minggu pertama 32 cuma batas kita. Setelah seminggu kita laksanakan kawan-kawan, push up-nya nanti, nah dari hari ke hari, maksud saya hari ini kan 32, besok mungkin dia udah mulai meningkat itu, bisa-bisa 33, atau kemungkinan turun, karena kalau kawan-kawan yang belum biasa berlatih itu bisa-bisa turun, karena yang hari kedua itu akan sakit, akan terasa sakit, karena kita menjajal, mengusahakan badan kita itu sampai batas kemampuan kita, batas kekuatan kita, batas ketahanan kita. Karena dalam olahraga kan itu ukurannya, kita paksa dulu sampai batas kemampuan kita. Nah, repetisi kita cukupkan 10 sampai 20. Mana yang lebih, sekali 20 ini memang terasa sakit besok paginya, bisa saja kurang. Tapi usahakan jangan kurang, tetap 32 atau naik. Nah, itu caranya. Dan setelah seminggu, kawan-kawan bisa rasakan hari ke-8, kan seminggu 7 hari. Hari ke-8 rasakanlah push up kawan-kawan itu yang pertama. Karena di sini yang saya buatkan push up, karena push up itu yang relatif bisa kita laksanakan setiap pagi. Nah, ini memang butuh waktu sekitar setengah jam. Kita hitung untuk push up sekali repetisi, itu misalnya taruh waktunya 1 menit atau setengah menit. Nah, untuk istirahatnya bisa-bisa kita yang pertama ini 1 sampai 2 menit. Nah, jadi kalau 10 kali repetisi udah jelas 20 menit. Kita kasarkan, tambah push up-nya 10 menit, 10 repetisi aja baru kan. Bisa saya sarankan 10 sampai 20. Nah, setengah jam. Oke, waktu kita setengah jam. Di hari ke-7 coba rasakan kawan-kawan. Itulah ukurannya. Nanti akan meningkat dia langsung. Nah, itulah kekuatan kita. Kita bisa merasakan kekuatan kita itu meningkat, repetisi kita meningkat, bisa jadi kekuatan kita rasanya, nah itulah ukuran yang tervalid, ukuran yang bisa kita laksanakan sehingga kita yakin kekuatan kita itu bagaimana. Nah, itu maksud saya yang saya jelaskan dari pertama tadi, bahwasanya bagaimana cara mengukurnya. Nah, itulah ukurannya. Dari pusat kita 30, bisa-bisa 40, bisa-bisa 50. Kalau latihannya tergantung kepada keras atau keinginan, kerajinan kawan-kawan berlatih. Demikian sedikit tentang cara-cara, metode-metode untuk mengukur peningkatan performa kita. Demikian kawan-kawan ya. Terima kasih.